Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Khairunisa. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi jaringan dalam IoT. Di mana ini adalah materi dari pertemuan kedua di mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi IoT dengan dosen pengampu Pak Asep Arwan Sulaiman, STMkom. Berikut penjelasannya. Kalau dalam kata IoT sendiri itu apa sih? Jaringan dalam Internet of Things atau IoT merujuk pada infrastruktur yang menghubungkan berbagai perangkat fisik. Perangkat fisiknya seperti apa? Seperti sensor, aktuator, dan perangkat lain. Jaringan ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi, bertukar data, dan berkolaborasi dalam menciptakan layanan yang cerdas dan terhubung. Nah, kemudian jaringan apa saja sih yang terdaftar dalam IoT? Itu ada Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, seluler. Tentu ini sangat familiar yang kita ketahui ya. Ada Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler 4G atau 5G. Mengenai Wi-Fi untuk jarak pendek dan konektivitas yang cepat. Bluetooth untuk perangkat yang berdekatan. Zigbee untuk jaringan sensor nirkabel yang hemat energi. LoRaWAN untuk jaringan IoT jarak jauh dengan daya tahan baterai yang baik. Seluler untuk konektivitas global dan skala besar. Nah, kemudian apa aja sih keuntungan teknologi jaringan dalam IoT ini? Ada 4 ya. Yang pertama, konektivitas yang luas dan global. Yang kedua, penggunaan energi yang efisien. Skalabilitas untuk jaringan besar, dan yang terakhir kinerja yang andal dan cepat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada konektivitas yang luas dan global. Salah satu keuntungannya itu di bidang teknologi dalam konteks IoT itu menyediakan konektivitas yang luas dan global dengan berbagai jenis seperti Wi-Fi, Bluetooth, seluler yang 4G atau 5G dan lainnya. Perangkat IoT dapat terhubung ke internet berbagai lokasi di seluruh dunia. Dan konektivitas yang luas, jaringan IoT dapat memberikan nilai tambah yang signifikan dalam berbagai aplikasi dan industri, mulai dari smart home dan smart city hingga manufaktur, kesehatan, transportasi, dan masih banyak lagi. Kemudian, manfaat dari konektivitas yang luas dan global itu ada skala luas, koneksi tanpa batas, kerjasama antar negara. Di mana skala luas itu teknologi jaringan memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung dalam skala global. Nah, ini membuka peluang untuk implementasi jaringan yang besar dan kompleks, seperti jaringan kota pintar atau yang disebut smart cities, yang melibatkan ribuan perangkat yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian, koneksi tanpa batas. Koneksi global memungkinkan perangkat IoT untuk beroperasi di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil dan luar negeri. Kemudian yang terakhir, ada kerjasama antar negara. Teknologi jaringan global memungkinkan kerjasama dan pertukaran data antara negara-negara. Tentu saja memfasilitasi solusi global untuk masalah lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Jadi kita bisa bekerja sama antara negara, bertukar-tukar teknologi jaringan, punya seperti itu. Nah, kemudian contoh penerapannya ada di LoRa atau apa ini? Application of Smart Container Tracking Utilizing LoRa. Sistem pelacakan kontainer di industri logistik menggunakan teknologi jaringan global untuk melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia. Kemudian ada benefits of leveraging LoRa in smart container tracking. Pemantauan waktu yang nyata menggunakan teknologi LoRa. Jadi kalau ini sistem pelacakannya
Kalau ini pemantauan waktunya dengan menggunakan LoRa. Nah, kerusakan atau kehilangan kontainer. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian penggunaan energi yang efisien. Penggunaan energi yang efisien dalam IoT sangat penting untuk memastikan operasi yang berkelanjutan, memperpanjang masa pakai perangkat, dan mengurangi dampak lingkungan. Nah, pentingnya efisiensi energi yaitu prolonged battery life, pengurangan dampak lingkungan, dan biaya operasional rendah. Nah, teknologi di prolonged battery life, teknologi jaringan yang dirancang untuk hemat energi memungkinkan perangkat IoT memiliki masa pakai baterai yang lebih lama. Ini krusial pada perangkat yang ditempatkan di lokasi yang sulit diakses atau mahal untuk mengganti baterai. Kemudian ada pengurangan dampak lingkungan. Dengan mengurangi kebutuhan energi, teknologi jaringannya efisiensi membantu mengurangi dampak lingkungan akibat produksi dan penggunaan energi. Dan kemudian ada biaya operasionalnya yang cukup rendah. Lebih efisiensi secara energi mengurangi biaya operasional karena penggunaan energi yang lebih rendah, terutama dalam skala besar. Nah, contoh penerapannya ada di smart grid, yang merupakan kombinasi antara teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung dengan perangkat lunak untuk mengontrol sistem tenaga listrik. Nah, dalam penerapannya, smart grid menggunakan sensor dan metering, di mana sensor berfungsi untuk memantau penggunaan listrik dengan cerdas. Nah, metering digunakan untuk mengukur penggunaan energi secara real time dan mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak efisien. Smart grid sangat berguna dalam perusahaan untuk menghemat energi yang biaya operasional. Nah, jadi ini biasa digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Nah, kemudian manfaat selanjutnya ada skalabilitas untuk jaringan besar. Salah satu keunggulan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola jaringan besar dari perangkat terhubung. Nah, kemudian skalabilitas juga kemampuan sistem untuk mengatasi peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan. Nah, apa aja sih keuntungan skalabilitas? Yang pertama ada pertumbuhan tanpa batas, perkembangan tanpa batas, efisiensi dalam pengelolaan. Pertumbuhan tanpa batas dapat diskalakan dan memungkinkan pertumbuhan ekosistem IoT tanpa batas. Ini memfasilitasi penambahan perangkat dengan lancar tanpa mengganggu operasi yang ada. Kemudian ada perkembangan tanpa batas. Dari implementasi kecil seperti rumah pintar hingga skala besar seperti kota pintar, teknologi jaringan yang dapat diskalakan memenuhi kebutuhan berbagai tingkat kompleksitas. Kemudian efisiensi dalam pengelolaan. Dengan skalabilitas yang baik, pengelolaan jaringan menjadi lebih efisien karena infrastruktur dapat diatur dan diperluas dengan mudah. Begitu. Kemudian contoh penerapan skalabilitas ada smart energy, smart mobility, smart water, smart public service, smart building, smart data center. Nah, ini adalah bagian dari smart collaboration ya, di mana ada planning dan design, solution implementation, operation optimization, dan business models and financing. Jadi semuanya sudah terintegrasi dengan baik. Nah, kemudian manfaat selanjutnya ada yang terakhir ya, kinerja yang andal dan cepat. Seperti ini konektivitasnya. Salah satu nilai utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan kinerja yang andal dan respons yang cepat, mendukung pertukaran data yang efisien antar perangkat. Kemudian keuntungan yang terakhir ada kinerja yang andal dan cepat. Contohnya 5G IoT ya, seperti
gambar di sini. Sudah dibilang andal dan cepat. Untuk saat ini memang jaringan mungkin masih sampai 5G ya. Dimana kinerja yang andal dan cepat itu respon tepat waktu. Teknologi jaringan yang andal memungkinkan perangkat IoT merespon perintah atau situasi dalam waktu nyata. Nah, contohnya mobil otonom perlu merespon lingkungan sekitar dengan sangat cepat untuk keselamatan. Nah, yang kedua ada pertukaran data lancar. Jaringan yang cepat dan andal memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan minimisasi jeda, mendukung aplikasi yang memerlukan aliran data yang terus-menerus. Kemudian konsistensi operasional. Kinerja yang andal menjaga perangkat IoT tetap beroperasi secara konsisten tanpa gangguan. Penting dalam lingkungan yang membutuhkan pengawasan terus-menerus. Nah, contoh penerapannya di jaringan sensor medis ya. Dalam lingkungan rumah sakit memerlukan kinerja yang cepat dan andal untuk memantau pasien dan mengirimkan data vital secara instan. Nah, ini dari pasien, kemudian bisa nyalur ke admin dan kemudian bisa sampai ke dokter. Jadi bisa cepat. Nah, selanjutnya tantangan teknologi jaringan dalam IoT. Yang pertama ada latensi dalam transmisi data. Apa itu latensi dalam transmisi data? Nah, ini merujuk pada jumlah waktu yang diperlukan untuk data untuk melakukan perjalanan dari titik asal ke tujuannya. Nah, kemudian ada keamanan dan privasi data. Tentu di semua sistem itu privasi data dan keamanan itu menjadi salah satu tantangan karena bisa saja teknologinya atau sistemnya tidak berjalan dengan baik atau ada kita harus meningkatkan security-nya dan lain-lain. Kemudian ada pengelolaan jaringan yang kompleks dan selanjutnya ada interoperabilitas perangkat. Apa sih interoperabilitas perangkat? Mengacu pada kemampuan perangkat keras atau perangkat lunak berkomunikasi, beroperasi, atau bekerja sama dengan perangkat lainnya tanpa memerlukan perintah yang signifikan dan integrasi yang rumit. Nah, kemudian selanjutnya inovasi dan perkembangan. Nah, integrasi 5G untuk konektivitas super cepat, pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik, penggunaan AI dalam mengelola jaringan yang kompleks. Nah, seperti di bawah ini ya, ada AI atau Artificial Intelligence, the Smart Factory, Robotics, Home Automation, Cloud Technology, Big Data, Smart City, Smart Logistik. Nah, ini beberapa inovasi dan perkembangannya IoT. Nah, ini referensinya. Saya menguplik dari materi Universitas Pelita Bangsa. Nah, dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akui masih banyak kesalahan yang saya sampaikan. Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.